sebagaimana lazimnya setiap Selasa kedua kita akan melakukan dan kita akan mengikuti pelajaran sesuai dengan yang ada pada malam ini dengan materi dan taufik yang telah ditentukan oleh panitia. Di antara hal yang pelajaran yang kita pelajari pada malam ini adalah yang pertama, kita meyakini sebagai manusia yang mukmin dalam istilah perkataan itu ada dua. Yang pertama, perkataan yang lahir dalam perkataan kita tidak boleh terikat dengan adalah duniawiyah, tetapi kita harus terikat dengan ukhrawiyah. Jemaah yang terhormat, kita tidak boleh terpengaruh dengan syariat, tetapi kita harus terikat dengan hakikat. Dua hal inilah yang insyaallah pada malam ini kita akan bicarakan. Bagaimana masing-masing pengertian dan bagaimana kira-kira dua barang tersebut waktu kita memasuki di dalam adalah amalan. Jemaah yang terhormat, yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian juga apa yang Allah ciptakan itu akan lahir dan akan nampak ciptaannya. Yang kita saksikan adalah hasil ciptaannya, sedangkan adalah kerjanya Allah. Bahkan Allah sebagai zat yang menjadikan. Sungguh dua-dua tersebut tidak kita bisa melihat. Artinya kita yang bisa melihat adalah apa yang telah Allah jadikan. Sedangkan Allah yang menjadikan, Allah menjadikan, Allah yang pujud dan Allah yang semujud. Dua-dua tersebut tidak bisa kita melihat. Ini juga akal dapat dimaklumi. Melihat Allah tidak pernah nampak. Melihat kerja Allah tidak pernah juga nampak. Tetapi yang kita lihat itu adalah asar kerja dan bekas kerjanya Allah. Jemaah yang terhormat, apabila ini belum bisa kita menghayati dan membedakan, sungguh nanti adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kerjanya Allah seakan-akan akan jadi satu. Karenanya Quran bicara wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menjadikan alam Allah. Dalam alam itu termasuk salah satunya manusia. Lalu kemudian secara singkat Allah yang menjadikan alam, atau dengan kata lain Allah yang menjadikan manusia. Setiap sesuatu yang dijadikan pasti akan dia itu jadi. Setiap sesuatu yang Allah kerjakan pasti akan hasil dapat pekerjaan. Maka karenanya kita adalah meyakini manusia itu dijadikan oleh Allah. Yang kita lihat manusia ini bukan adalah Allah menjadikan, tetapi adalah barang yang dijadikan. Allah yang pejut urang, Tuhan temejut hanadeh tahu, penejut Tuhan yang lemah. Nah, ini harus bisa. Kalau demikian Allah yang menjadikan alam, Allah menjadikan tidak kita lihat. Tetapi alam yang dijadikan bisa kita lihat. Oleh karena yang demikian Allah bicara wallahu khalaqakum, saya yang menjadikan. Saya yang menjadikan.
Kalau saya yang menjadikan, tentu apakah kamu ngakui dan percaya saya ada yang menjadikan? Kalau tidak nampak apa yang dikerjain dan dijadikan oleh Allah Ta'ala, mungkin kita seakan-akan belum yakin yang bahwa Allah ada kerja. Kalau ada kerja sudah nampak. Jadi Allah mempernampakkan adalah pekerjaannya Allah Ta'ala manusia. Maka dengan karena demikian kita meyakini yang bahwa sesuatu itu Allah yang menjadikan. Dan kemudian yakini pula adalah yang nampak itu adalah hasil kerjanya Allah. Dalam istilah agama gekun, Allah yang pejit buat dan kemudian jitlah buat yang kena pejit oleh Tuhan. Kalau demikian, apa yang telah nampak karena dijadikan oleh Allah itu bukan kerja, dan apa yang nampak sesudah Allah menjadikan itu juga bukan orang kerja. Masjid yang kata duk agaknya aku. Nyo masjid yang kalemah lagi nyo kan tukang aku. Dan masjidnya kan kerja tukang. Tetapi masjidnya adalah hasil kerja tukang. Masjidnya hasil kerja tukang. Dengan nampak masjid yang lagi nyerupa, apakah kita tidak memikir ada orang nak kerja tukang? Lemahlah dengan masjid yang kanan yang bawa tukang dan tukang nak kerja. Kalau enggak ada kerja enggak jadi. Kalau kerjaannya ada, mungkinkah enggak ada orang yang kerja? Lalu kemudian pasti dengan kita lihat bangunan yang sudah ada, alam yang demikian, masjid yang kana menau, maka teryakin yang bahwa na urang pegat. Dan teryakin pula urang yang pegat masjid tu kena naik semegat aku. Kan teryak kena kedua aku. Kalau yang menjadikan tukangnya ada tapi sampai di sini duduk, pasti masjid tidak akan jadi. Karena demikian yang bawah kita mendustakan, sudahkah jadi masjid? Nampak di mata. Dengan istilah agama musyahad. Adakah alam? Nampak di mata. Kalau alam sudah nampak di mata, tergambarlah yang bahwa alam ini pasti ada yang menjadikan. Dan kemudian bila ada yang menjadikan, pasti dia baru jadi itu ada dijadikan. Orang yang menjadikan sudah ada, tetapi dia tidak menjadikan. Tidak juga akan ada. Tukang ti urau terus buat tempat remah terus kena naik buat aku. Siton je tukang mutang ja ewo remah hanan aku. Sama dengan urung buat nah tapi kira-kira ji hanai buat. Kalau demikian sudah dapat 3 orang yang menjadikan, ada kerjanya, ada hasil pekerjaannya. Kalau demikian kita yakini adalah ada Allah yang menjadikan, ada kerjanya Allah, ada apa yang Allah kerja. Kalau demikian masing-masing macamnya harus kira-kira gini yakin mengklaim. Urang kerja itu bukan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan urang kerja. Urang kerja dan pekerjaan itu bukan kira-kira itu barang yang dikerjakan. Urang kenyan buat kenyan barang-barang yang berbuat. Sama dengan yang telah jadi ini semuanya ini dikatakan masjid. Maka yang jadi dikatakan makhlukun. Allah yang menjadikan gekun adalah khaliqin. Tetapi Allah Ta'ala juga ada khalqi. Mungkin terima contoh. Allah sebagai zat yang semujud, khaliq. Dan Allah na semujud, khalqi. Dan hasil Allah yang menjadikan, maka lahirlah makhlukun. Itulah hasil pekerjaan. Kalau demikian untuk kita maklumi, na tukang buat masjidnya menyodip kemala oleh hana tukang je kerau pasti. Pasti ada orang kerja. Bisakah orang kerja itu dengan ada orang kerja masjid ini akan lahir? Sungguh tidak akan jadi kalau tukang yang kerja tidak ada melakukan pekerjaan. Kalau demikian yang kembali kepada Allah bakri, wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu. Sudah. Sesudah masjid ini dijadikan oleh tukang, kemudian lahirlah masjid. Hasil kerja tukang nampak bak masjid. Hasil kerja kira-kira iradah dan kudrah Allah nampak bak alam. Yang buat Tuhan patri pujud. Pujud yang kerja Tuhan.
sedangkan barang yang kajut nyokan kerja pucit asar bekas kerja. Kalau demikian adalah alam semesta. Itulah bukan pekerjaan. Kalau demikian Allah menjadikan kamu dan menjadikan kerja kamu yang kita secara hakikat kita bukan kita nyawa ne pejit le Tuhan, buat kita nyawa ne pejit le Tuhan. Kita nyawa ne pejit le Tuhan, buat kita nyawa ne pejit le Tuhan. Pat tepu buat nyawa ne pejit le Tuhan. Dan apakah pekerjaan Tuhan kajut buat maujud geun. Kalau demikian, kita nyawa-nyawa kira-kira ji adalah tempat bekas buat Tuhan. Apabila ini tempat terkait kerja dan buat Allah Ta'ala, yang kena hukum adalah kepada yang menjadikan. Allah yang menjadikan, sudah. Kemudian sesudah Allah menjadikan, jadilah pekerjaan. Sesudah pekerjaan jadi, putra syariat di Allah Ta'ala. Ni pejit dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit perjalanan dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit dari Tuhan buat tak kerja dari Tuhan. Lalu dia ni pejit, kita nyawa ni pejit pekerjaan kita nyawa oleh Allah Ta'ala. Dihlah pekerjaan yang kada pegat. Apabila dih pekerjaan yang kada pegat dari kita nyawa, maka sama dengan diji, mutemulah kesimpulan. Pemademu kesabilan. Kalau demikian, apabila terjadi sesuatu kita yang sawan yang pejit Allah. Bak sawan jerit, bak barang ni pejit di Tuhan. Sawan yang pejit orang Allah, bak sawan jerit barang kan pejit, bak orang. Sawan pejit taat Allah. Kemudian bila taat bak orang kan perkara Tuhan, bak sawan deh, bak orang. Kalau demikian adalah tidak ada hukum pada yang menjadikan, tidak ada hukum pada menjadi, dan hanya hukum pada barang yang sudah dijadi. Inilah orang yang kata hakikat, gemumat baik dia fikir orang kata hakikat hana syariat. Tetapi mereka itu meyakini yang menjadikan manusia itu Allah, yang menjadikan kerja juga itu Allah. Tetapi adalah sesudah kita yakini Allah yang menjadikan dan pekerjaan itu Allah yang menjadikan. Lalu kemudian kita kira jadilah salat. Kalau jadilah salat sama dengan kan ngenjih memberi bekas, tetapi memberi bekas ngen urang pejit. Allah menjadikan manusia. Allah menjadikan makanan. Allah menjadikan makanannya jadi makanan manusia. Allah memberi kekuatan bisa makan manusia. Lalu makanannya dia demang lah makan maedah, Allah neberi maedah demang. Ada tu lah maedah nebi giling li Allah Taala. Kalau demikian, mutemenglah kesimpulan lagi katanya. Akibat tabayuh makanan lahirlah trauma. Apabila lahir kenyang, Allah pejit makanan, Allah pejit trauma bak makanan. Yang nampak kenyang adalah urang. Lemah kenyang bak urang pakan ngan ipajuh bu. Lemah kenyang bak urang ngai pajuh bu. Nyan gekeun syariat. Yang pejit kenyang bak bu dan pejit kenyang bak urang nyawa gekeun hakikat. Kalau demikian, kalau ada istilah. Kalau ada istilah, kalau ada mereka. Nah, urang keun semayang, urang yang gait-gait, hana ke semayang nyawa syariat le. Ke semayang hakikat. Bagaimanalah kerjanya yang hakikat? Tetapi manusia yang melakukan hakikat itulah bak ujung temang bak syariat. Kala gedang, kala gerukuk, kala geitidai, kala getui semayang, kala gedang kewaran, maka gekentu orang itu orang musalli. Telah orang itu melakukan salat. Pekerjaannya itu geken salatun. Pekerjaannya itu geken adalah kira-kira orang musalli. Orang yang pembuatnya geken musalli, kemudian geken orang pembuatnya lainan, hasil kerjanya itu dikatakan salah. Orang pembuat geken kira-kira mujid khalik, lalu kemudian kerjanya geken khalqi, lahirlah kepada ujung itu geken makhlukun. Kalau demikian dikatanya pakan takun socok barang lung, pakan takun ngan puo tutung, pakan takun ngan puo putu, bila takun ngan puo tutung ngan apui salahan. Tepat dah yang salah, dah yakin yang pujit tutung apui yang tak salah.
Di orang yang bertimang dengan hakikat, tetap ente kena magun napu irmah nengku. Orang yang kamu mak dengan hakikat, hana kamu mak buat syariat, ente perlu tagumbu napu irmah nengku. Orang yang kamu mak dengan hakikat, ente kena kau barang nasikin na parang irmah ke nengku. Tapi keyakin putuh dengan parang. Yang putuh Allah Ta'ala. Tetapi pakai putuh kena parang. Inilah syariat. Sehingga kekentu adalah pekerjaan manusia itu tidak memberi bekas. Tetapi yang memberi taksir Allah Ta'ala. Nah menau temurnau. Sama dengan dia belum bisa pisah syariat dengan hakikat. Lalu katanya yang utah temurnau boleh. Murna pun dah yang kedayang bak kedayang naku. Dalam kitab ketulis naku. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Nyot teknik kerja. Khairu ma tatlubuh ma talabahu minka. Yang paling kedayang utamakan dalam memikir dan bekerja potran ko. Dah yang terpikir pun dan dah yang terutamakan dalam mencari adalah barang yang gelakai gedanyang li Tuhan bak gedanyang nangko. Sabar saah Allah akan mempertanyakan kepada gedanyang nangko. Sabar saah Allah Taala hana gedanyang bak gedanyang. Hanan tanyang imiyup tanahnya potra hanan tanyang nangko. Dalam bak kaya pun na gedah hana gedanyang Tuhan nangko. Datih langit potrana hana gedanyang tanya bak Tuhan nangko. Tak depu aje hana depu apa hana je nangko. Tapi yang gedanyang bakri dah Tuhan. Dah Nabi ni, dah malaikat, yang dah kiamat, yang dah madu, nyok yang. Kalau demikian adalah yang diutamakan belajar apa supaya anten yang Allah Taala dah Allah bisa jawab itu dulu. Oh ini nyok kajian baru dah fikir lambat kayaknya pun agedah yang je ke bahaya motor boleh. Tetapi menyoba balik mau fikir lihatnya sedangkan adanya hana. Atau je yang terutamakan lalu nyo kira-kira di nomor dua kan nyo kira-kira je mau balik ruh cok barang yang hana get ruh cok barang yang hana tak perle kata cok kada utamakan barang yang hana perle sehingga gekeunlah kitab khairu ma tatlubuhu yaitu ma huwa talibuhu minka ma huwa talabahu minka yang paling get tamurno telefon yang paling get tak penting kerja katanya sesuatunya sabosaah akan gedanyang di sana. Lalu inilah lahir mungkin yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, telah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ada di tempat-tempat pengajian aku. Sesudah kita meninggal Allah mempertanyakan marabbuka. Siapa Tuhanmu? Ini ditanya. Tak ditanya siapa jabatan kamu? Siapa ketua kamu? Siapa yang melakukan bangunan ini? Itu tidak dipertanya. Namun itu memang kalau jadi boleh. Tapi yang ditanya, ma rabbuka, yang mana dan siapa Tuhanmu? Kalau demikian jangan dulu menghabiskan waktu mencari apa di bawah bumi. Sedangkan jawaban mana Allah belum minta. Itu dulu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kita akan mengikuti testing. Ikut pegawai negeri, ikut pekerjaan swasta, ikut. Sehingga apa yang akan dipertanyakan oleh orang yang ikut teh dan yang lemurno naku. Yang jenis teh baca Quran tapi kira-kira abjad ABC yang temurno naku. Ante gede yang jawab. Apa juga yang kita pelajari? Siapa yang menanya? Yang tanyang Allah Taala, putra yang tanyang menyangkut dengan agama lemurno. Putra yang tanyang menyangkut dengan rawa Allah Taala fikirlah kiban jawab kalau Allahu Rabbi. Kalau demikian jawaban itu bukan dengan lisan. Jawaban itu adalah dengan amalan. Dan jawaban itu dengan keyakinan. Kalau yang kita yakini memang begitu, jawaban akan lahir begitu. Kalau yang kita yakini belum pasti, jawaban pasti akan lahir tidak pasti. Kenapa? Karena jawaban itu ada lahir. Jawabannya deh. Barang yang deh itu adalah kibana. Bab terakhir kita. Kiban deh, kibana. Kalau sesuatu benda itu yang bulat, kalau nampak pasti bulat. Kalau sesuatu itu yang benda itu tidak bulat runcing, anda nampak pasti runcing.
Sesuatu itu yang hitam, dia nampak pasti hitam. Karenanya adalah satu saat kita akan mempernampakkan apa yang ada dalam perasaan, dalam keyakinan. Kalau kita meyakini sudah pas Allahu Rabbi, kalau kita meyakini yang sudah pas wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, lalu kemudian kira-kira jawaban marrabuka pasti. Kalau telah kita maklumi yang bahwa siapa itu Muhammad, maka jawaban adalah Muhammad Rasulullah, Rasuli, jawaban pasti. Kalau sudah pasti kita akan berhadapan dengan Ka'bah, jawaban al-qibatu qiblati pasti. Mungkinkah orang menjawab wal ka'batu qiblati enggak pernah salat? Tidak mungkin. Mungkinkah orang menjawab wal qiblatu ka'bati tapi ibadatnya akan ke Ka'bah ni? Ibadat sampai dengan jino mentang ke Baitul Muqaddas. Mungkin jawab kira-kira al-ka'batu ana mungkin. Oleh karena yang demikian, supaya bisa menjawab karena itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, maka utamakan itu dulu, sesudah itu baru yang dinomorkan dua yang lain. Menyemu balik daripadanya kira-kira haji. Ini adalah merupakan sudah gedanya menjadi orang yang rugo. Bahkan hai dapat persiapan teknik ko yang mesti kira ada yang ko. Yang ada lain. Bahkan kenyamanan dikarenakan karena dia apa yang ditanya. Beda dengan pertanyaan di mahkamah di kantor pengadilan ko. Besok kita akan berhadapan dengan pengadilan. Tentu kita cari. Besok saya akan diperiksa. Apa yang terus saya jawab nako? Nyo hana pura-purna salah nako. Bahkan karena hana pura-purna takutkan yang tengah nako. Dan yang pula tak purna tanya. Tetapi jawaban yang ditanya oleh Allah sudah pasti. Siapapun, kapanpun, orang apapun yang ditanya marrabuka. Hana yang lain nako. Siapapun manusia ditanya wama nabiyuka nako. Itu yang ditanya. Oleh karenanya, utamakan dulu mempelajari barang itu. Mudah-mudahan jawaban setelah hari kedua, Allahu Rabbi pas. Jemaah yang terhormat. Kalaupun belum bisa. Maka inilah ada memang yang kedua. Ada yang kedua. Apa memang jalan yang kedua? Kita perhitungkan. Barang yang memang tidak bisa tetapi kita merupakan orang yang tidak akan dianggap orang pandai. Katanya hana tenang, dianggap katanya orang lemoi dilikut. Katanya hana raya, dianggap katanya orang lemoi likut. Kalau hana rayanya bertahannya berapa? Sampai akhir hayat. Hana kaya akhir hayat. Hana raya akhir hayat. Hana megah akhir hayat. Lebih banyak putuh hana megah, putuh hana kaya, putuh hana carang. Tetapi ini adalah kekurangan terbatas. Besok lusa enggak ada lagi. Tetapi semacam itu kira-kira barang yang hana batas. Orangnya senang. Tinggal hana senang li. Itu termasuk kira-kira penderitaan. Tapi orangnya hana senang. Tinggal senang sampai bakri. Itu merupakan keuntungan. Kaya hana dat menonjol. Raya hana dat menonjol. Megah hana dat menonjol. Ngan Allah gelah dan kau bakri. Maka nyok lebih utama. Bahkan karena bila gelah dengan Allah Ta'ala. Sabi-sabi akan gelah. Menyoglah dengan dunia kira-kira haji. Dunia. Hanaglah bak dunia. Dunia. Maka karenanya dalam juga kata-kata hikmah pernah dinukilkan. Apa nukilkan yang bawah? Syarrul la yabqa. Khairun min khairin adalah la yabqa. Buat kuriang. Gasian tapi hana itun tampi uru akhirat ko. Paling-paling gasian meningai sakai uru akhirat kakaya. Lebih god nibak kira-kira haji carang, lebih god nibak megah, lebih god nibak kaya juga hana kekayaan ko. Kaya hana kekayaan ko. Artinya senang, raya, megah tetapi sebatas dunia. Maka sama dengan rugi. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau kita simpul yang bahwa apa yang harus kita kerja sekarang? Periksa dulu apa yang dituntut oleh agama itu kita maklumi. Barang yang dituntut oleh Allah Ta'ala bagdanya yang terutamakan. Jeut hana jeut nyo lemui dua. Nanti Allah menanya, sudah kamu pelajari? Sudah ya Allah. Sudah bisa? Belum. Enggak apa-apa. Sudah kamu pelajari? Belum. Sudah bisa? Belum bisa. Maka kamu punya resiko. Karena gedanya yang nuntut di Tuhan kan berjerit. Yang dituntut kira-kira tamang dalam usaha.
Damang dalam kerja, mentema rezeki itu hak Allah. Damang di dalam memang ibadat, mentema kira-kira falak itu hak Tuhan. Damang dalam perjuangan, mentema raya itu hak Allah Ta'ala. Oleh kerana demikian, para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, dalam pengajian yang lainnya bentuk, mari kita akan mengambil kesimpulan, utamakan dulu barang yang dipertanyakan kita masuk di akhirat, ketimbang dengan barang yang tidak dipertanyakan masuk di orang akhirat. Hana katanya, putra yang naik di meyup laut. Jihad pakri, lebih ada kau. Kalau demikian tidak mesti manusianya berbaik jihadnya. Agama lebih tanggung jawab dengan Allah, yang menyangkut dengan kehidupan dunia lebih jarang. Dua gegat orang itu. Di samping kira-kira katanya harta kira-kira haji. Bertanggung jawab dengan Allah, hidup kaya fikati wakri. Dua gegat itu. Di samping batas yang nampak maji kebesaran raya dan rayanya itu sampai orang akhirat dua kali baik. Karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kepentingan yang abadi lebih utama dengan kira-kira haji kepentingan yang tidak abadi. Kepentingannya itu yang ketiga lebih utamakan ketimbang kepentingan yang habis dengan habis masa katanya. Apa yang itu besok? Yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kehendak khairu ma tatlub ma huwa talabahu minka. Jemaah yang terhormat, sesi yang kedua masih sisa waktu pada 7 menit dulu ya. 7 mungkin Bapak dan kira-kira peserta yang ingin menanggapi baik arti penyampaian lunduan atau yang di luar daripadanya. Silakan aku menanggapi dalam penjelasan. Dengan itu adalah sesi yang kedua, yaitu tanggapan. Mudah-mudahan insya-Allah kalau bisa saya akan memberi jawab. Kalau tidak bisa, sama-sama kita akan menanya kepada guru-guru kita yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.